warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Yogobali. Saya dari kelas PBA 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 1 hingga kelompok 12. Baik, saya akan mulai dari materi pertama, yaitu tentang pentingnya psikologi dalam pendidikan. Nah, jika kita tarik kesimpulan bahwa pengertian psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa. Ilmu jiwa itu berasal dari bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Alhasil, secara ringkas dapat kita tarik kesimpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok. Dalam hubungannya dengan lingkungan, ia meliputi semua orang seperti barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Nah, kemudian apa peran psikologi? Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologi yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru, bahkan bagi tiap orang yang menyadari dirinya sebagai pendidik. Berikut terdapat beberapa manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan. Pertama, memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kedua, untuk memahami strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik dan memilih strategi dan metode pembelajaran, harus menyesuaikan dengan tugas, perkembangan, dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Ketiga, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas, yaitu kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Keempat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, orang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama kepada peserta didik yang mendapatkan permasalahan akademik. Yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran, yaitu tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Baik, masuk kepada materi kedua, yaitu sifat dan hakikat kejiwaan. Nah, sifat ini merupakan gambaran dari perwujudan dan keadaan yang terlihat nyata. Itu juga menandai bentuk kenyataan yang terlihat oleh mata dan sudah menjadi kodrat sejak awal mula atau merupakan bawaan asli yang melekat pada barang, manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri. Adapun menurut Ibnu Qayyim, hakikat jiwa adalah indera yang bisa mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik dapat diraba. Jiwa yang membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan kehinaan yang menghampirinya. Juga sebagai penggerak menurut pilihannya untuk menggerakkan badan dengan cara paksaan dan penundukan. Manusia memiliki indera untuk mengamati segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Dari hasil pengamatan itu tinggallah kesan atau tanggapan.
proses berfungsinya alat indera terhadap sesuatu akan mengenai indera manusia. Karena manusia itu merupakan makhluk yang aktif, maka manusia terhadap situasi lingkungan itu bersifat responsibel. Nah, kemudian masuk kepada materi ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih itu pertumbuhan dan perkembangan? Menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensif daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis dari hasil proses kematangan fungsi-fungsi jasmani sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses berubahnya keadaan jasmania atau fisik yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif yang berkesinambungan. Kemudian perkembangan berkenaan dengan peningkatan kualitas, yaitu peningkatan dan penyempurnaan fungsi, seperti halnya perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, kemampuan, sifat sosial, moral, keyakinan, agama, kecerdasan, dan sebagainya. Sehingga dengan perkembangan tersebut si anak akan semakin bertambah banyak pengetahuannya dan kemampuannya juga semakin baik dari sifat sosialnya, moral, keyakinan, agama, dan sebagainya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup yaitu faktor genetik atau hereditas, yaitu gen adalah substansi atau materi pembawaan sifat yang diturunkan dari induk, dan faktor fisiologis artinya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kemudian yang ketiga yaitu faktor psikologis, yaitu kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Kemudian masuk kepada bagian kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang atau di luar diri dari siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya lingkungan pendidikan, dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu faktor biologis, psikis, ekonomis, kultural, edukatif, religius, dan lingkungan. Kemudian masuk kepada materi keempat, yaitu hereditas. Menurut Whit Harrington, seperti yang dikutip oleh H.M. Arifin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi, meliputi plasma benih bukan dalam bentuk tingkah laku, melainkan dalam bentuk struktur tubuh. Jadi, yang diturunkan adalah strukturnya dan bukan perilakunya. Kita dapat menyatakan bahwa sifat-sifat atau ciri-ciri pada seorang anak adalah keturunan. Jika sifat-sifat atau ciri-ciri tersebut diwariskan atau diturunkan melalui sel-sel kelamin dari generasi yang lain. Kemudian, menurut Maurice Lebigge, sifat dasar moral manusia ada yang baik, jelek maupun netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat aktif, pasif, atau interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Nah, kemudian kita masuk kepada materi kelima, yaitu psikologi lingkungan.
Ada menurut Crow and Crow mengemukakan pendapatnya tentang pengertian psikologi adalah tingkah laku manusia, yaitu interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik berupa manusia, hewan, iklim, kebudayaan, dan sebagainya. Adapun menurut Chaplin, psikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia dan hewan. Ada jenis-jenis lingkungan. Pertama, ada lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, perumahan, dan taman. Kemudian yang terakhir yaitu ada lingkungan sosial, yaitu antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Manusia dan lingkungan mempunyai dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa merubah lingkungannya. Misalnya, manusia menebang hutan. Sebaliknya, lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Ada 4 cara bagaimana lingkungan mempengaruhi psikologi manusia. Lingkungan menghalangi perilaku. Sehubungan dengan hal itu, kita juga membatasi apa yang kita hendak lakukan. Misalnya, tembok di kamar kita batasi apa yang hendak kita lakukan. Misalnya, tembok kamar kita menghalangi kita akan melangkah kemana. Yang pertama yaitu lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Misalnya ketika di masjid kita diharuskan untuk tenang. Kemudian contoh kedua yaitu lingkungan membentuk diri. Perilaku yang dibatasi oleh lingkungan dapat menjadi bagian yang menetap dalam diri yang menentukan arah perkembangan kepribadian di masa yang akan datang. Ketiga, lingkungan mempengaruhi citra diri. Contohnya, seorang raja akan menganggap bahwa dirinya sangat berharga di mata rakyatnya karena ia mempunyai semua yang mewah dan berharga, beda dengan rakyat yang miskin dan tak punya apa-apa. Nah, kemudian masuk kepada materi ke-6 yaitu tinjauan teoritis tentang belajar. Tinjauan teoritis tentang belajar itu ada psikologi aliran behavioristik, yaitu mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Gottlieb merupakan masing-masing telah mengadakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang berharga mengenai hal belajar. Pada mulanya pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasi oleh pengaruh dan Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respons. Nah, objek penelitian dihadapkan kepada situasi baru yang belum dikenal dan memberikan objek melakukan berbagai. Pertama, teori belajar behaviorisme. Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Kemudian ada juga teori belajar kognitif, yaitu teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dalam membelajarkan peserta didik. Karena kemampuan belajar peserta didik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui proses pendidikan. Nah, kemudian ada teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak
berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang ideal. Dalam pendidikan Islam, maksudnya pandangan Islam, proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam, di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya, dan Adam disuruh mengulangi pelajaran tersebut di hadapan para malaikat. Di sisi lain, ada Nabi Muhammad SAW sangat mendorong supaya belajar dengan memberikan contoh-contoh praktis dengan lisan dan perbuatan. Dalam perspektif Islam, maka belajar bukan hanya sekedar upaya perubahan perilaku. Konsep belajar dalam Islam merupakan konsep belajar yang ideal karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian kita lanjut kepada materi ke-7, yaitu pentingnya peran inteligensi pada seorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris atau intelligence yang juga berasal dari bahasa Latin intellectus dan intellectia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia tunggal pengetahuan sejati. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut dengan nous, sedangkan penggunaan kekuatannya disebut dengan noesis. Kemudian orang seringkali menyamakan inteligensi dengan IQ, padahal kedua istilah ini mempunyai perbedaan arti yang sangat mendasar. Arti inteligensi adalah suatu konsep umum tentang kemampuan individu, sedangkan IQ adalah singkatan dari intelligence quotient, adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kesehatan. Dengan demikian, IQ hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang dan tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Kemudian, Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiple intelligences. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kecerdasan spesial, kemudian ada kecerdasan bahasa, ketiga kecerdasan logis matematis, keempat kecerdasan jasmani kinestik, keenam kecerdasan interpersonal, dan terakhir kecerdasan intrapersonal. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ke-8, yaitu pengenalan peserta didik. Secara terminologi, kata karakter berarti tabiat atau watak, sifat, kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dengan orang lain. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang menjadi ciri khas dan berbeda antara karakter satu dengan yang lainnya dalam bentuk penamaan nilai-nilai dan sikap. Jadi, karakter peserta didik adalah kepribadian atau watak, budi pekerti serta sifat kejiwaan yang dimiliki peserta didik yang menjadi ciri khas dan pembeda antara peserta didik yang lainnya dan menanamkan sikap dan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Kemudian kita akan masuk kepada materi ke-9, yaitu readiness dalam belajar. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu.
Seseorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan atau kesiapan untuk mempelajari sesuatu. Perkembangan readiness terjadi dengan mengikuti prinsip-prinsip bagi perkembangan readiness, yaitu pertama, setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Kemudian, kedua, pengalaman seseorang ikut mempengaruhi pertumbuhan fisiologis individu. Ketiga, pengalaman mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmaniah maupun rohaniah. Keempat, apabila readiness untuk melaksanakan kegiatan tertentu terbentuk pada diri seseorang, maka saat-saat tertentu dalam kehidupan seseorang merupakan masa formatif bagi perkembangan pribadinya. Nah, itulah pengertian dari readiness. Kemudian kita masuk kepada materi ke-10, yaitu motivasi belajar siswa. Motivasi adalah pendorong, yaitu suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian ada menurut Otmar Hamalik, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi dapat disimpulkan motivasi belajar adalah kondisi psikologi yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Kemudian, menurut Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar, antara lain, pertama, menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran. Kedua, mengikuti pelajaran di kelas. Ketiga, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Nah, sekarang kita masuk kepada materi ke-11, yaitu kesulitan belajar. Menurut Daliono menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intern atau faktor dari dalam diri siswa sendiri, dan faktor ekstern yaitu faktor yang timbul dari luar siswa. Faktor internal yaitu sebab yang bersifat fisik, biasanya karena sakit, karena kurang sehat, atau sebab cacat tubuh. Yang kedua, sebab yang bersifat karena rohani atau inteligensi, bakat, minat, motivasi, faktor kesehatan mental, tipe-tipe khusus orang belajar. Nah, kemudian masuk pada poin kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu ada faktor keluarga, yaitu tentang bagaimana cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, faktor suasana sangat gaduh atau ramai, faktor ekonomi keluarga atau keadaan yang kurang mampu. Kemudian ada faktor sekolah, misalnya faktor guru tidak berkualitas, hubungan guru dengan murid kurang harmonis, kemudian metode mengajar yang kurang disenangi oleh siswa, atau faktor alat pelajaran yang kurang lengkap, faktor tempat atau gedung, faktor kurikulum yang kurang baik. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi fisik, meliputi rohani, dan faktor eksternal meliputi keluarga dan meliputi sekolah atau faktor sekolah. Kemudian ada juga cara mengatasi kesulitan belajar adalah, yaitu pertama, tempat duduk siswa. Kemudian yang kedua, gangguan kesehatan atau siswa harus sehat dalam menuntut ilmu. Ketiga, program remedial. Keempat, bantuan media dan alat peraga. Yang terakhir yaitu suasana belajar yang menyenangkan.
Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu aplikasi psikologi belajar. Aplikasi psikologi belajar itu terdapat dengan teori belajar behavioristik, yaitu sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar dalam pandangan behavioristik merupakan sebuah bentuk perubahan yang dialami siswa dalam bentuk perubahan kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Kemudian ada juga teori belajar kognitif, yaitu teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respons. Belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Hal ini terpusat pada proses bagaimana suatu ilmu yang berasimilasi dengan ilmu yang sebelumnya telah dikuasai siswa. Kemudian ada juga psikologi humanistik, yaitu berusaha memahami tingkah laku individu dari sudut pandang perilaku, bukan dari pengamat. Menurut aliran ini, tingkah laku individu ditentukan oleh individu itu sendiri. Proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini menentukan pada isi dan proses belajar, dan pada kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Nah, itulah materi dari kelompok 1 hingga kelompok 12. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.